Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, ketemu lagi dengan Cik Kuncis. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen ya. Terima kasih. Halo semua, selamat pagi. Apa kabarnya hari ini? Semoga semuanya selalu sehat ya. Sebelum belajar, kita berdoa dulu yuk. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Hari ini kita akan belajar tema 3, tokoh dan penemuan, subtema 1, penemu yang mengubah dunia, pembelajaran 4, disimak baik-baik ya, jangan di-skip. Selamat belajar. Tahukah kamu siapa penemu bola lampu pijar? Bagaimana ia menemukannya? Sikap apa yang harus kita contoh darinya? Yang pertama, kita belajar muatan bahasa Indonesia, KD 3.2 dan 4.2, menyajikan informasi penting dari teks eksplanasi dalam bentuk diagram. Ayo ingat kembali. Struktur teks eksplanasi terdiri dari pernyataan umum, deretan penjelas, dan penutup. Kita dapat memahami sebuah teks eksplanasi dengan membacanya dengan cermat. Selain itu, kita dapat mengajukan pertanyaan apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana dari teks tersebut. Kita dapat menuliskan informasi tersebut dalam bentuk diagram. Penyajian informasi dalam bentuk diagram akan memudahkan kita untuk mengingat dan memahami informasi dari suatu teks. Ayo perhatikan teks berikut. Thomas Alva Edison, sang penemu bola lampu pijar. Pernahkah terbayang olehmu hidup tanpa penerangan? Setelah matahari terbenam, tentu akan sulit melakukan kegiatan di luar rumah karena lingkungan yang gelap gulita. Kegiatan di dalam rumah mungkin juga terbatas. Kita patut mensyukuri salah satu penemuan besar yang mengubah dunia, penemuan bola lampu pijar oleh Thomas Alva Edison. Thomas Alva Edison lahir di Milan, Ohio, pada tanggal 11 Februari 1847. Ia tidak pernah menyelesaikan pendidikan resmi di sekolah. Ia hanya sempat bersekolah selama 3 bulan. Edison diajar oleh ibunya di rumah. Walaupun tidak mengikuti pendidikan formal, terlihat bahwa Edison memiliki rasa ingin tahu yang sangat tinggi. Di usia 11 tahun, Edison sudah dapat membuat telegraf sederhana. Di usia 12 tahun, ia memanfaatkan waktu luangnya untuk membaca literatur dan melakukan berbagai percobaan. Pada tahun 1861, ia dapat mencetak koran. Koran terbitannya Weekly Herald laris terjual. Ia melihat dunia butuh penerangan. Ia menghabiskan waktu selama 2 tahun serta dana yang cukup besar untuk mengembangkan penemuan. Melalui kerja kerasnya, pada tanggal 21 Oktober 1879, lahir lampu pijar listrik pertama yang dapat menyala selama 40 jam. Kegigihan Thomas Alva Edison memberikan hal baru bagi dunia. Rasa ingin tahunya yang tinggi dan sikap pantang menyerahnya mampu mengubah dunia menjadi lebih baik. Tugas Bahasa Indonesia. Identifikasi informasi pada teks eksplanasi yang berjudul Thomas Alva Edison, sang penemu bola lampu pijar. Tulislah informasinya pada grafik berikut dengan menjawab pertanyaan.
Selanjutnya, muatan PPKN KD 3.2 dan 4.2. Penggunaan hak yang bertanggung jawab. Dengan ditemukannya lampu pijar, saat ini kita dapat melakukan berbagai hal pada malam hari, seperti yang dilakukan oleh Siti dan adiknya berikut. Lampu belajar hadiah dari ayah. Setiap malam hari, pukul 19 sampai 20, Siti dan adiknya selalu belajar. Mereka belajar dengan menggunakan lampu belajar. Lampu belajar itu adalah hadiah dari ayah 6 bulan yang lalu. Ayah memberikan lampu belajar kepada Siti dan adiknya supaya mereka giat belajar. Siti selalu menjaga lampu belajar miliknya. Ia mematikan ketika sudah selesai digunakan. Ia juga membersihkannya jika kotor. Sampai saat ini, lampu belajar Siti masih dapat digunakan dengan baik. Siti terlihat nyaman saat belajar. Berbeda dengan adik Siti yang selalu mengeluh ketika belajar. Lampu belajarnya rusak. Lampu belajarnya rusak karena sering tidak dimatikan. Terlihat juga banyak kotoran yang menempel karena jarang dibersihkan. Ayah berpesan kepada Siti dan adiknya untuk merawat barang-barang mereka. Barang-barang yang dirawat dengan baik tidak mudah rusak. Hal ini membuat barang-barang tersebut dapat dimanfaatkan dalam waktu yang lama. Berikut contoh-contoh penggunaan hak yang bertanggung jawab beserta manfaatnya. Yang pertama, di rumah. 1. Bermain dengan nyaman, lalu merapikan mainan selesai bermain. Hal ini dilakukan agar mainan tidak cepat rusak. Yang kedua, menonton film kesukaan di televisi dengan jarak yang benar dan tidak terlalu malam. Hal ini dilakukan agar mata tidak rusak dan tidak bangun kesiangan. Dan yang ketiga adalah makan makanan sehat dan bergizi, lalu mencuci piring kotor yang telah digunakan. Hal ini dilakukan agar rumah tidak berantakan dan tidak menimbulkan bau tidak sedap. Yang kedua, di sekolah. Yang pertama, mendapat pengajaran dengan mendengarkan penjelasan guru. Hal ini dilakukan agar dapat memahami ilmu yang diajarkan. Yang kedua, membaca buku di perpustakaan dengan tenang. Hal ini dilakukan agar dapat membaca dengan fokus. Dan yang ketiga adalah bermain saat jam istirahat tanpa menimbulkan kegaduhan. Hal ini dilakukan agar situasi sekolah tetap kondusif. Yang ketiga, di masyarakat. Yang pertama, bermain di taman tanpa menginjak rumput. Hal ini dilakukan agar rumput tidak mati dan tetap hijau. Yang kedua, diperbolehkan ikut kerja bakti sesuai kemampuan. Hal itu dilakukan agar pekerjaan yang dikerjakan dapat diselesaikan dengan baik. Dan yang ketiga adalah bermain sepeda tidak di jalan raya. Hal itu dilakukan agar selamat dan tidak terluka. Itulah tadi contoh penggunaan hak yang bertanggung jawab beserta manfaatnya. Orang tua kita telah memberikan hak kepada kita untuk menggunakan barang-barang seperti sepatu, sepeda, dan lain-lain. Kita harus bertanggung jawab ketika menggunakan barang-barang tersebut, menggunakan dengan hati-hati, menyimpan ketika sudah digunakan, dan merawatnya adalah contoh bentuk tanggung jawab. Ketika kita bertanggung jawab, barang-barang tersebut dapat kita manfaatkan dalam waktu yang lama. Sekian pembelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai
Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya.